Tapi dengan level Persib sekarang yang diisi oleh banyak pemain berkualitas yang mereka juga punya ambisi buat berprestasi di Asia, harusnya Pelupessy bisa bermain dengan lingkungan atau kualitas yang baik juga karena rekan-rekannya support untuk dia bisa memainkan sistem tersebut. Skuad mewah yang bakal makin mewah. Kalimat tersebut cocok jika kita hubungkan dengan kondisi skuad Persib Bandung saat ini. Seperti yang kita tahu, kalau Persib sekarang punya skuad yang super mewah dengan 11 pemain asing, hadirnya beberapa pemain keturunan berkualitas, ditambah dengan pemain lokalnya pun rata-rata bisa kita sebut sebagai pemain grade A. Dan semua itu dipertegas dengan total market value skuad Persib yang mencapai angka 128,36 miliar rupiah. Dan itu udah jadi modal yang cukup untuk Persib bisa disebut sebagai klub paling mewah, khususnya di BRI Super League. Tapi ternyata, walaupun udah semewah dan seberkualitas itu, kemewahan dan kualitas baik tersebut masih belum bikin Persib puas. Karena kelihatannya Persib masih berambisi untuk menambah pemain berkualitas lainnya, supaya skuad mereka bisa makin sempurna buat setidaknya mempertahankan gelar juara liga, serta yang paling ambisius adalah berprestasi di kompetisi Asia. Dan pemain yang dirumorkan untuk menyempurnakan kualitas dari Persib tersebut adalah Joy Pelupessy. Ya, tentu kita semua nggak asing dengan pemain ini, karena dia adalah gelandang penstabil lini tengah timnas Indonesia, yang faktanya sekarang, walaupun Pelupessy masih terikat kontrak dengan klub Liga 2 Belgia Lommel SK, tapi namanya sekarang malah santer dikaitkan dengan skuad Maung Bandung. Dan karena ini masih rumor, tentu ini jadi tanda tanya besar buat kita semua tentang apa yang bikin Persib mampu datangkan pemain ini. Apa faktor yang bikin Pelupessy mau untuk gabung ke skuad Maung Bandung? Dan apakah transfer ini layak untuk diwujudkan? Karena sama seperti transfer Tom Haye dan Eliano Renders, bahwa transfer Joy Pelupessy ini bukan hanya kabar penting untuk bobotoh, tapi untuk seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Dan untuk menjawab itu semua, silahkan kalian simak video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Pertama kita pahami dulu konteksnya kenapa sampai bisa muncul rumor ini. Jadi sebenarnya rumor Joy Pelupessy yang bakal gabung Persib udah muncul sejak transfer window musim panas kemarin. Yang namanya rumor atau kabar yang belum pasti, jelas siapapun mau itu pihak klub sampai pemain sekalipun pasti nggak akan mengiyakan atau bakal menyangkal jika ditanya tentang kabar yang belum pasti tersebut. On the moment, I cannot say much about it, but I'm here, Jakarta already. But no, on the moment, I'm just focusing on national team, and I have still a contract in Belgium, so that's the situation. And if something has changed, I will call you as the first one, okay? Thank you so much. Thank you. Thanks for talking to us. Thank you. Nah, itu komentar Pelupessy ketika beberapa bulan kemarin dirumorkan gabung ke Persib. Tapi dengan statement dia yang kayak gitu, bukan berarti dia benar-benar menyangkal rumor tersebut, karena statusnya saat itu emang masih belum jelas. Dan statement itu dikeluarkan untuk mengkondusifkan situasi, supaya Joy Pelupessy bisa tetap fokus sama situasi yang ada sekarang, dan karena Pelupessy juga masih belum tahu kedepannya bakalan kayak gimana. Nah, setelah rumor itu terjadi, transfer Indo kemarin udah ditutup, ternyata rumor itu masih berlanjut sampai sekarang. Apalagi dengan statement Boyan Hodak yang bilang bahwa Persib sekarang lagi mengincar pemain lokal berkualitas untuk bisa didatangkan di transfer window pertengahan musim nanti. Maka dengan kondisi serta statement tersebut, wajar jika akhirnya banyak yang merumorkan bahwa Joy Pelupessy semakin dekat untuk didatangkan ke kota Bandung. Tapi tentunya, seperti yang kita omongin di awal, kebingungan kita sekarang adalah tentang potensi transfer ini untuk bisa terjadi. Dan sekarang kita bakal banyak fokus buat bahas ke sana. Langsung aja, mulai dari sisi Persib Bandungnya dulu. Tentang faktor yang bikin Persib mau dan mampu untuk datangkan Joy Pelupessy. Kalau kita lihat dari segi harga, rasanya Persib sama sekali gak ada masalah. Karena Pelupessy sekarang punya market value sebesar 4,35 miliar rupiah. Dan kalau kita bandingkan dengan market value para pemain Persib, Joy Pelupessy ini cuma menempati peringkat ke-13 sebagai pemain yang paling bernilai kalau kita komparasikan dengan para pemain Persib lainnya. Dan tentu itu nilainya masih jauh di bawah Tom Haye dan Eliano Renders. Walaupun itu bukan angka yang pasti terkait nominal transfer ataupun gajinya nanti, tapi setidaknya itu bisa jadi patokan bahwa secara nilai, Joy Pelupessy masih ada dalam rata-rata pemain Persib lainnya. Artinya jika Persib bisa mendatangkan Tom Haye yang punya market value senilai 17,38 miliar, maka nggak ada masalah ataupun kendala sama sekali dari segi finansial untuk datangkan Joy Pelupessy.
Apalagi sekarang Persib juga punya banyak potensi pemasukan, mulai dari sponsor, terus dari ACL2 karena sekalinya menang di sana uangnya lumayan. Belum lagi dana pemanggilan pemain ke timnas dari FIFA karena seperti yang kita tahu kalau Persib banyak menyumbang pemainnya ke tim nasional dan banyak pemasukan lainnya. Jadi ya, nggak ada masalah buat Persib dari segi harga. Terus dari segi kebutuhan taktis, nah sebenarnya ini yang paling penting karena sekarang sebenarnya Persib gak punya gelandang bertahan murni yang gaya mainnya defensif dan solid di lini tengah. Walaupun di sana ada Mark Locke, ada Malis, Luciano, tapi defensivitas mereka nggak sesolid Joy Pelupessy. Maka dengan hadirnya Pelupessy di skuad Persib, harapannya bisa ngasih shield di lini tengah dan memberikan stabilitas. Apalagi sekarang dengan hadirnya Tom Haye, tentu jika bisa diduetkan dengan Pelupessy, harapannya nggak banyak tugas yang dikerjakan Haye di lini tengah, sehingga potensi atau kreativitas dari Haye bisa keluar secara maksimal, khususnya untuk membangun serangan. Dan gak cuma itu, karena adanya perbedaan karakter dengan gelandang Persib lainnya, artinya itu bisa memberikan variasi di lini tengah untuk disesuaikan dengan kondisi, taktik, permainan, dan lain halnya. Apalagi dengan status Pelupessy sebagai WNI. Ini yang paling spesial, karena Persib bisa mendapatkan pemain berkualitas, pemain rasa asing tanpa mengurangi kuota pemain asing mereka. Kalau di Asia sih nggak ada masalah ya, tapi kalau di Liga kan ada regulasi tentang jumlah maksimum pemain asing yang dimainkan di lapangan. Nah, maka dengan hadirnya Pelupessy, performa Persib di Liga gak akan banyak terkendala walaupun adanya regulasi atau batasan tersebut. Nah, itu dari sisi Persib. Sekarang kalau kita bahas dari sisi Joy Pelupessy, tentu banyak juga faktor yang bikin dia bisa tertarik gabung ke Persib Bandung. Mulai dari stabilitas karir. Sebenarnya Pelupessy di klubnya sekarang, di Lommel SK yang berkompetisi di Liga 2 Belgia, dia nggak pure jadi camat. Walaupun memang dari 10 laga, Pelupessy cuma jadi starter sebanyak 3 kali dan main full 90 menit cuma di 1 laga, tapi perannya di sana sebenarnya masih cukup dibutuhkan. Namun dengan usianya sekarang yang udah 32 tahun, jika menit bermainnya minim, tentu itu bakal jadi sebuah percepatan penurunan kualitas. Karena semakin kesini, usianya makin tua, dan akhirnya dia makin nggak dibutuhkan. Maka biasanya pemain di usia segitu, mereka nggak terlalu berambisi untuk mengejar karir di level tinggi. Nggak terlalu ngejar supaya bisa main di Liga Top Eropa, tapi lebih ke stabilitas dalam bermain. Daripada hanya jadi pelengkap, daripada hanya jadi cadangan, lebih baik punya peran sentral supaya dia masih bisa memanjangkan karir sepak bolanya. Nah, di Persib, tentu Pelupessy bisa mendapatkan hal itu. Dia pasti bisa jadi figur sentral dari permainan Maung Bandung. Walaupun secara kualitas Liga mengalami penurunan, tapi dengan level Persib sekarang yang diisi oleh banyak pemain berkualitas, yang mereka juga punya ambisi buat berprestasi di Asia, harusnya Pelupessy bisa bermain dengan lingkungan atau kualitas yang baik juga, karena rekan-rekannya support untuk dia bisa memainkan sistem tersebut. Terus faktor yang kedua adalah dari segi exposure. Ini udah jelas banget ya Pak, siapa sih pemain yang gabung ke Persib yang nggak kecipratan exposure tinggi dari fans mereka? Apalagi ini Joy Pelupessy, dia udah punya nama dan dikenal sama publik sepak bola nasional. Ditambah lagi dia jadi pemain Persib, otomatis exposure-nya jelas bakalan makin meningkat. Dan itu tentu jadi sebuah keuntungan, apalagi buat pemain yang udah masuk fase akhir dari karirnya. Karena salah satu elemen atau bekal yang bisa dijadikan sama pemain untuk melanjutkan karir setelah nantinya pensiun as a footballer adalah exposure yang tinggi khususnya di sosial media. Dari sana tentu Pelupessy bisa mengembangkan banyak hal, baik itu bisnis ataupun hal lainnya, yang tentu itu sangat menjanjikan dan sangat bermanfaat buat Joy Pelupessy. Sama satu lagi, faktor yang bikin Pelupessy makin tergiur adalah reputasi dan daya tarik. Ya seperti yang sebelumnya kita bahas, bahwa Pelupessy sekarang udah gak banyak ngejar karir. Di Persib dia bisa dapat keuntungan yang gak dia miliki di klub Liga 2 Belgia. Artinya bergabungnya Pelupessy ke Persib Bandung bisa jadi pengalaman baru buat dirinya. Setelah malang melintang di Eropa, matang dengan pengalaman, experience berbeda ketika di Persib tentu jadi hal menarik untuk dia coba. Karena di sini dia bisa dapat semuanya, finansial, kualitas hidup, ketenaran, dukungan supporter yang besar dan fanatik. Itu semua jadi hal yang baru yang memang patut dicoba untuk Pelupessy sebelum nantinya pensiun dari dunia sepak bola. Apalagi di Persib sekarang, Pelupessy udah punya banyak rekan yang sangat dia kenal, mulai dari Mark Locke, Beckham Putra, Eliano Render, sampai Tom Haye. Tentu itu bisa jadi faktor yang paling kuat buat nantinya dia bisa lebih nyaman dengan kondisi yang ada di skuad Persib Bandung. Jadi itu, faktor yang bikin Persib mau dan mampu, serta yang bikin Pelupessy bisa tertarik buat gabung ke Persib. Pada dasarnya, dari apa yang kita bahas tadi, kedua pihak sama-sama punya keuntungan jika nantinya transfer ini bisa terwujud. Dan yang jadi pertanyaan terakhir sekarang, apakah transfer ini layak?
Nah, ini penilaiannya tentu subjektif. Tapi kalau kita lihat secara kondisi, karena ini sama-sama menguntungkan untuk kedua pihak, apalagi Pelupessy yang usianya mulai masuk fase akhir sebagai pesepak bola, dengan ambisi Persib untuk tetap berada di level tinggi, ya kenapa enggak untuk Pelupessy gabung barengan sama Tom Haye dan Eliano Renders untuk meningkatkan kualitas liga dan untuk membantu Persib bisa berprestasi di level Asia supaya efeknya bisa meningkatkan peringkat Liga Indonesia. Maka kalau kita lihat peluang, transfer ini tentu sangat besar dan sangat mungkin untuk terjadi. Tinggal realisasi antara kedua pihaknya aja yang semoga bisa menemukan kesepakatan terbaik. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah transfer ini layak untuk diwujudkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!